Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah sujud rahimakumullah. Tanpa memperpanjang mukadimah karena kita terus berpacu dengan waktu, mari kita mulai ceramah singkat kita menjelang sholat zuhur ini. Judulnya adalah 3 persiapan utama dalam menyambut Ramadan. Memfariha biduhuli Ramadan, siapa yang bergembira, merasa senang, persiapkan diri menyambut Ramadan. Haramallahu jasadahu 'ala nar, Allah mengharamkan jasadnya dimakan api neraka. Dari hadis itu bisa dipahami Allah lebih penting kemauan daripada kemampuan. Kalau ada kemauan, man jahada fiddin lanahdiyannahum subulana, siapa yang berjihad di jalan kami, dia punya niat, maka Allah akan memberikan jalan baginya. Daripada punya kemampuan, ada kemauan. Berapa banyak orang punya harta, umroh pun tak pernah datang, sholat pun tidak, karena dia ada kemauan. Maka oleh karena itu, yang terpenting bagaimana nawaitu kita, keinginan kita untuk menyambut Ramadan ini supaya mendapat hidayah. Apa persiapan yang pertama? Mental. Yang kedua material. Yang ketiga sosial. Pertama adalah persiapan mental. Mental apa? Mental iman, jangan mental pasif, mental durhaka. Mempersiapkan mental iman. Karena yang dipanggil nanti beribadah Ramadan itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan sekedar beriman, iman yang berkualitas. Kalau cuma sekedar beriman tidak mampu menjawab panggilan itu. Kalau dia beriman berkualitas, samikna wa atokna, kami dengar, ya Allah kami taati. Kalau imannya lemah, samikna wa asyina, didengar tapi didurhakai. Bukan dan dengarnya, tapi iman tidak berkualitas. Mana tandanya iman berkualitas? 1, mampu berfungsi sebagai motivator, mendorong, memberikan semangat beribadah Ramadan ini. Dan itu pun berbeda. Ada orang imannya wadahnya cuma semampu untuk berpuasa, sholat tarawih tidak, tadarus tidak, tapi masih syukur juga daripada tidak puasa. Tapi cuma itulah imannya, sarana wadahnya cuma sekedar menampung bisa berpuasa, masih syukur. Ada orang imannya puasa iya, sholat tarawihnya iya, tapi tadarus tidak. Tapi iman yang dipersiapkan di sini adalah bagaimana iman itu betul-betul bisa memotivasi segala ibadah Ramadan itu bisa dilakukan. Kenapa? Kita berpikir 11 bulan Allah sudah memberikan waktu untuk dunia, tak mau lagi kita gara-gara dunia hilang ibadah Ramadan. Jangan. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Ibadah Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Apa tujuannya? Salah satu, menebus kelalaian 11 bulan yang telah lalu, dan sekaligus untuk membekalinya 11 bulan yang akan datang. Luar biasa Ramadan itu, Pak. Muka belakang dilipat gandakan pahalanya dengan ibadahnya, diampuni dosanya dengan ibadahnya, doanya mustajab dengan ibadahnya, surga rindu karena ibadahnya. Oleh karena itu mampu menjadi motivasi, semangat beribadah. Kalau tidak ada iman bahaya. Mencari dunia bisa berjam-jam, tidur berjam-jam, tapi sholat 5 waktu tak ada waktunya. Iman tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, apalagi Ramadan. Yang kedua, iman berfungsi sebagai filter. Apa? Di Ramadan itu perlu iman yang berkualitas untuk memfilter apa yang dilihat, difilter apa yang diucapkan, difilter.
Apa yang didengar difilter, apa yang dikerjakan difilter. Kenapa? Konsekuensinya apa kata Rasul? Kamin so'ibin laisa lahu siyam illa judwan atas. Banyak mereka yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Puasa tapi tidak ada filter. Bergunjing, tetap berbuat maksiat juga. Puasa sah, tapi nilainya tadi. Karena ini mendidik disiplin. Maka Ramadan itu perlu filter. Yang ketiga, beriman yang berkualitas itu mampu memberikan kekuatan, dinamisator, stabilisator, apa itu? Kuat walaupun berpuasa, tapi kuat bekerja, tetap bekerja, tidak mengeluh, tidak emosi. Kita kan kalau sudah di Ramadan itu ujiannya berat. Melihat jam aja kadang-kadang marah. Dilihatnya jam itu, masih jam 5, rusak jam ini dia. Semua dimarahin, kenapa tidak kuat ini? Maka Rasul ceria, ya Rasulullah puasa, ya Rasulullah puasa, apa tidak? Oh ceria kali, walaupun lapar, walaupun haus, tetap kuat, tetap ceria. Kenapa? Karena ini adalah ujian, kita tunjukkan kita mampu untuk menjalani. Maka Rasul paling sering berulur di bulan Ramadan. Nampak tegar, bukan dilemas-lemaskan. Kalau kita dilemas-lemaskan supaya nampak berpuasa, beda itu. Dapat itu kayak dah puasa, kuat, bekerja jangan mengeluh. Oh di situ dia. Nah persoalannya, bagaimana supaya iman kita kuat? Satu, antara perintah sholat dengan puasa 5 tahun. Apa nilai filosofisnya? Matang dulu sholatnya, baru datang perintah puasa. Artinya apa? Orang yang tidak puasa itu nanti itu adalah tergolong orang yang tidak peduli sholat. Coba cari nanti. Itu yang tak puasa itu tak menjaga sholat itu. Kalau dia sholat, pasti puasanya sholat mengikutkan. Sholat yang dijaga. Qad aflahal mu'minun, sangatlah beruntung orang yang beriman itu. Wal di antara ayatnya walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, mereka yang menjaga sholat, menjaga sholat. Jadi kalau gitu apa yang dijaga? Sholat. Kalau sholat dia akan merangkul ibadah lain, maka untuk menjaga iman dengan sholat. Apalagi dengan doa yang selalu kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sekarang dah lewat Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berikan kami keberkatan di bulan Sya'ban ini, sampaikan kami ke Ramadan. Apa? Umur kami ya Allah. Apalagi kesehatan kami ya Allah. Apalagi rezeki ya Allah. Apalagi iman yang kuat. Kalau sudah diminta itu berarti apa? Sama dengan menguatkan iman. Maka orang yang tidak berpuasa di Ramadan, orang fasik, orang kufur. Kenapa? Sudah dikasih dia umur, dikasih rezeki, dikasih dia kesehatan, dikasih iman, tidak mau juga berpuasa, mati fasik. Mati fasik, Pak. Allah tidak rela dia makan, dia minum walaupun tak berpuasa dia. Tidak rela udah dimakannya nasi. Terlalu durhaka. Sudah dikasih umur di Ramadan, sudah dikasih kesehatan, sudah dikasih rezeki, dikasih nikmat iman Islam dan juga. Kemudian apa yang kita lakukan supaya bertambah iman kita? Perlu kita lakukan adalah bagaimana kita berziarah. Ziarah itu juga termasuk untuk menyadarkan kita, melembutkan hati kita. Karena itu nasihat yang tidak bicara. Dengan kematian salah satu dengan ziarah. Apalagi membersihkan hati kita. Kenapa? Karena hati inilah salah satu merusak iman kita. Maka kalau kita ingin iman kita kuat masuk Ramadan, maka perbaikilah hablum minan nas, sosial kita. Sosial. Mamin muslimin yaltaqiyani fayatasafahani la gufrulahuma qabla tafarruqu. Tidaklah dua orang muslim lalu bertemu bersalam-salaman kecuali Allah mengampuni dosa keduanya sebelum berpisah. Maka sebelum Ramadan kita perbaiki hubungan kita dengan baik.
Menunjukkan apa? Hati kita bersih menghadap Ramadan. Terakhir adalah material. 11 bulan kita sudah mencari dunia, maka Ramadan Abdul Sodako Sodakotun Ramadan, Abdul bersedekah adalah di bulan Ramadan. Kalau sahabat itu terus bertanya, ya sahabat, Ramadan mudah datang. Ya Rasulullah, jangan ada umatku nanti susah berpuasa karena tidak ada nafkah. Barang siapa memberikan nafkah kepada orang berpuasa, pahalanya seperti pahala orang berpuasa itu diberikan kepadanya tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu sendiri. Maka kita mencari bukan untuk kita, tapi bagaimana menghidupkan agama dan umat untuk beribadah di Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja kajian kita yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita persiapkan iman kita, bagaimana caranya. Kita persiapkan material kita supaya kita bisa banyak berbuat di Ramadan, dan kita persiapkan sosial kita saling bermaaf-maafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.